di Sarasehan Sarasehan Virtual dengan tema membangun komunikasi efektif dalam pendampingan belajar peserta didik. Untuk memulai acara kita pada malam hari ini, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan video kamera dan berdiri bersama karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebanyak 3 stansa.
tapi kamera kami harap tetap on, Tetap nyala. tetap menyala. Bu Atun Memana silahkan duduk. Pak Catur silahkan duduk. Karena konsep kita tahun ini berbeda Mbak Indi dengan tahun sebelumnya ini. Iya, betul. Kalau biasanya kan kita retret itu cuma ngajak orang tua, ngajak siswa. Iya, siswa. Kalau ngajak orang tua beda. Baru kali ini kita mengajak orang tua untuk mengikuti Sarasehan bersama. Luar biasa berarti ya. Berarti walaupun pandemi, tapi kita tetap nggak kehabisan ide ya Mas ya. Tetap berinovasi. Iya, betul. Seperti ini Mbak. Pasti kan kalau kita mengadakan kegiatan ada tujuannya. Iya. Tujuannya apa gimana? Tujuan diadakan Sarasehan ini ya? Iya. Oke, tentu aja tujuan diadakannya Sarasehan kita pada malam hari ini adalah untuk mempersiapkan kelas 8, tentunya putra-putri Bapak Ibu di rumah, dalam mempersiapkan diri menghadapi PAT, penilaian akhir tahun. Begitu juga mempersiapkan diri untuk siap menjalani nanti, kan habis kelas 8, terus naik kelas 9, dengan tantangan yang baru tentunya Mas Pendra. Berarti kita sama-sama mengajak orang tua untuk bekerja sama, iya, Mbak ya. Karena saya tahun ini kan orang tua yang mendampingi di rumah ya. Orang tua yang lebih tahu juga tentang anaknya. Betul sekali. Baik Mas Pendra, sebelum kita masuk acara selanjutnya nih, kita perkenalkan diri dulu dong. Oh, kita berdua ya? Iya jelas, sama yang di samping-samping kita. Kalau saya mungkin orang tua udah pada tahu, karena saya kan mondar-mandir di layar kaca khusus SMP Bobri 3 maksudnya. Udah terlalu sering. Bukan di layar kaca yang lain, tapi khusus SMP Bobri 3 aja. Oke Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Bu Indi, kemudian partner saya Vendra. Oke, Mas Vendra. Mas Vendra. Kemudian di sampingnya Mas Vendra. Nah, di samping saya ini ada Ibu Anastasia Kusumastuti SPD. Asik. Kalau di sekolah panggilnya Mom Anas. Mem Anas. Selaku kurikulum SMP Bobri 3 Jogja. Kemudian sebelahnya nih yang luar biasa. Di sebelahnya ada Ibu Aton Pratiwi MPDK. Selamat malam. Selaku Kepala Sekolah SMP Bobri 3 Yogyakarta. Lalu di samping saya nih. Nah, itu siapa? Pasti orang tua. Yang kalah luar biasa, kalah eksis sama saya ya. Iya. Ada Pak Catur Suryo Nugroho SPSI selaku bagian kesiswaan dan guru BK SMP Bobri 3. Dan nggak cuma yang ada di sini Mbak Indi ya. Ada juga betul. Yang hadir secara virtual ini. Mana ya? Ada nggak? Ada nggak ya? Bapak Franky Baganu. STH MPDK. Bisa halo-halo Pak Franky. Oke, shalom. Suara saya kedengaran. SMP Bobri 3 Jogja. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama Mbak Indi dengan Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Yang luar biasa ini ya. Dan juga Pak Franky yang hadir secara virtual. Yes. Untuk sebelum kita masuk ke lebih inti lagi, kita awali kegiatan kita dengan renungan terlebih dahulu. Renungan akan disampaikan oleh Bapak Franky Baganu. Pada Bapak Franky Baganu kami persilakan. Oke, shalom, selamat malam. Shalom. Selamat malam. Selamat bertemu kembali untuk Bapak Ibu wali siswa dan untuk Bapak Ibu guru yang ada di SMP Bobri 3 ya. Dan juga Bapak Ibu guru lainnya yang bergabung dalam virtual kita secara online. Bersyukur karena pada malam hari ini Bapak Ibu dapat bersama-sama dengan kami semua ya di SMP Bobri 3 dapat bertemu di dalam Sarasehan virtual pada malam hari ini. Kami dan seluruhnya ya termasuk seluruh SMP Bobri 3 mengucapkan terima kasih, dan pada awal sebelum kita membahas banyak hal, kita akan bersama-sama mendengarkan perenungan dari firman Tuhan ya. Saya akan membawa renungan sesuai dengan agama, yaitu agama Kristen. Untuk Bapak Ibu yang tidak seagama ya bisa mendengarkan ya. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan, Bapak Ibu saya akan memimpin kita semua di dalam doa. Ya, sekali lagi saya akan memimpin di dalam doa Kristiani. Bapak Ibu yang di luar atau non-Kristen bisa mendukung di dalam doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu semua.
Bapa, kami sungguh bersyukur karena pertolongan-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Kami berterima kasih karena pertolongan Tuhan yang tiada pernah habis-habisnya bagi kami. Dan bersyukur karena dalam keadaan ini dan keadaan apapun yang kami hadapi sebelumnya, hari-hari kemarin sampai dengan hari ini, kami yakin bahwa Tuhan hadir dan Tuhan sangat-sangat nyata memberkati dan menolong setiap kami. Terima kasih buat kesempatan dan waktu yang baik dalam sarasehan virtual bersama Bapak Ibu Wali dari siswa kami kelas 8. Berkati kami untuk perenungan akan firman pada malam hari ini sebelum membahas banyak hal berkaitan dengan komunikasi yang efektif di dalam membangun semangat belajar anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, ya saya akan menyampaikan perenungan pada malam hari ini. Renungan malam hari ini sama dengan tema kita ya yang Bapak Ibu dapat lihat, yaitu membangun komunikasi yang efektif dalam pendampingan belajar peserta didik ya. Bapak Ibu, saya akan membaca satu bagian firman Tuhan untuk kita semua. Bapak Ibu dapat mendengarkan bagian firman Tuhan ini ya di dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-15, Bapak Ibu ya. Yosua pasal yang ke-24 ayat 15, firman Tuhan berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Ya, itu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Bapak Ibu, komunikasi merupakan sesuatu yang penting, betul, dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di dalam dunia dan setahun ini, komunikasi itu menjadi hal yang sangat penting dan sangat dibutuhkan bagi kita. Karena apa? Kondisi jarak yang harus kita jaga dan kondisi kita yang harus tetap di rumah. Sehingga komunikasi merupakan hal yang intens untuk kita semua. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi kita di dalam membangun informasi dan mendapatkan informasi, Bapak Ibu ya. Termasuk di dalam keluarga ya. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Nah, contohnya kalau kita flashback ya, Bapak Ibu kan tentu sebelum atau Bapak Ibu kan berkenalan dengan istri, berkenalan dengan suami, misalnya kalau flashback kan ada komunikasi yang dibangun ya. Komunikasi yang dibangun biasanya antara dua sejoli itu kan bahasa cinta namanya ya, bahasa cinta. Oh, kita mengetahui komunikasi antara pria dan wanita. Nah, komunikasi lainnya di dalam sebuah kehidupan kita di keluarga adalah komunikasi bahasa kita kepada anak-anak ya, komunikasi bahasa kasih namanya ya. Komunikasi merupakan hal yang penting. Kalau komunikasinya salah ya, maka hasilnya juga akan buruk atau informasinya juga tidak akan didapat dengan baik dan benar gitu Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin menekankan dan menggarisbawahi bahwa komunikasi merupakan hal yang penting bagi kita, bahkan Bapak Ibu ketika Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden ya, menurut Alkitab ya, apa yang Alkitab katakan bahwa Tuhan mengkomunikasikan segala sesuatunya kepada Adam dan Hawa ya, secara khusus kepada Adam sebagai kepala keluarga, menyampaikan bahwa apa, segala tumbuh-tumbuhan bahkan pohon di dalam taman ini buahnya boleh kamu makan kecuali satu saja. Ya, itu kan bentuk komunikasi yang Tuhan ingin, yang Tuhan sampaikan kepada Adam dan Hawa. Kemudian komunikasi itu kan dicerna dengan luar biasa sehingga mereka dapat mengerti apa yang tidak boleh dan apa yang boleh.
ternyata kenapa? Ternyata terjadi kesalahan, ya, kesalahan di dalam menjalankan apa yang diamanatkan oleh Tuhan. Tapi menggarisbawahi bahwa yang saya ingin garis bawahi bahwa apa yang Tuhan gunakan di dalam penciptaan manusia itu, ya, ketika Tuhan bersama-sama di Taman Eden, menunjukkan bahwa komunikasi itu merupakan hal yang penting, ya. Komunikasi Tuhan juga bekerja melalui komunikasi yang luar biasa kepada manusia. Bapak Ibu, kembali kepada apa yang kita baca tadi, ya. Di dalam Yosua berkata, ya, yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini, di sana dia mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, ya, komunikasi yang efektif di dalam belajar peserta didik tentunya dibangun dengan dua hal, ya. Yang pertama dari sekolah, ya. Yang berikutnya adalah dari keluarga, Bapak Ibu. Karena apa? Dalam kondisi sekarang, anak-anak tidak belajar di sekolah, tapi anak-anak belajar dari rumah, Bapak Ibu. Artinya bahwa segala keadaan dan komunikasi yang disampaikan oleh sekolah itu ada dalam sebuah jaringan yang kita sebut pembelajaran. Tetapi ketika ada di rumah, maka anak-anak bukan lagi berada pada pengawasan sekolah secara fisik, ya, tetapi ada kehadiran orang tua di dalam pembelajaran yang dijalani anak sehari-harinya. Ini merupakan sebuah anugerah, ya, di tengah keadaan sekarang, tetapi kita mempercayai bahwa ini sebuah anugerah di mana Tuhan bisa menempatkan lagi anak-anak untuk memiliki waktu yang begitu banyak dengan orang tua, ya. Sehingga beberapa candaan kemarin, ya, saya dengar bahwa wah, anak saya ada yang tiap hari di rumah, ya. Bukannya ada pertanyaan dulu, ya. Bukannya kami makin baik, tetapi ternyata karena sering bertemu, akhirnya sering terjadi percekcokan, ya, karena tiap waktu itu bertemu dengan anaknya. Wah, ini kok keadaannya belajar dari rumah bukannya makin harmonis keluarganya, tapi kok makin ruwet gini kehidupan ini. Harusnya tadi anaknya di sekolah, kok tiba-tiba di rumah ini jadi ruwet ini, anaknya susah diatur. Saudara, Bapak Ibu, itulah keadaan yang kita alami bersama, Bapak Ibu, ya. Tetapi kita harus memahami mereka adalah anaknya siapa? Adalah anaknya kita, ya. Adalah anaknya kita yang harus sebenarnya kita didik bersama, ya. Ketika ada di rumah, maka Tuhan memberikan kesempatan yang besar bagi kita untuk membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak, ya, sehingga kita bisa mengenal mereka dengan baik. Belajar dari Yosua, Bapak Ibu, maka ada poin penting yang pertama yang kita belajar, ya. Di sana Yosua yang merupakan kepala keluarga, ya, yang merupakan seorang pemimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan, maka kita belajar tentang Yosua, yaitu dia memahami bahwa keluarga itu adalah satu. Bapak Ibu ingat bahwa keluarga itu adalah satu. Keluarga itu bukan terpecah. Ini bapak, ini ibu, ini anak. Enggak, saudara. Karena apa? Kartu keluarga juga satu. Isinya meskipun ada orang tua, ada anak di sana, itu namanya satu keluarga. Yosua menariknya dalam kalimat tersebut, dia memiliki sebuah pemahaman bahwa keluarga itu adalah satu. Saudara, ya, keluarga itu adalah satu. Keluarga kita dapat memiliki sebuah komunikasi yang efektif, dapat menjadi berkat yang baik, dapat menjadi sebuah keluarga yang bertumbuh secara harmonis, ya. Itulah yang kita rindukan bersama-sama ketika kita, ya, tidak hanya berpikir tentang kepentingan kita sendiri, tetapi berpikir tentang kepentingan keluarga. Dan memahami bahwa keluarga itu adalah satu, ya. Keluarga itu adalah satu. Kalau saudara, Yosua mengatakan, ya, kalimat, ya, dia tidak mengatakan dia sendiri, tapi kalau kita baca dari firman Tuhan tadi dikatakan,
Tetapi kami, ya, dia menggunakan apa? Tetapi kami, yaitu aku dan keluargaku. Ingat, Yosua dalam memutuskan sesuatu, ya, di dalam melakukan sesuatu, dia tidak pernah sendiri. Ya, dia mengatakan aku dan keluargaku, dia katakan, ya, aku dan keluargaku. Sehingga di sana ada kalimat dituliskan dalam Yosua 24 ayat 15, tetapi aku dan seisi rumahku, kami, ya. Dia mengatakan dulu aku dan seisi rumahku. Lalu dia katakan kalimat kami. Apa? Dia menganggap seluruh yang ada dalam rumahnya itu adalah keluarganya, adalah orang yang penting, adalah orang yang harus dibawa dalam sebuah keputusan yang besar, termasuk sebuah peribadatan kepada Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, ingat Yosua memandang bahwa apa? Keluarga merupakan sebuah prioritas yang penting dalam kehidupannya. Sehingga dia mengatakan aku dan keluargaku. Saudara, kalimat itu sekilas mungkin kalimat yang biasa. Tapi kalau kita baca berulang maka kita memahami bahwa apa? Yosua paham benar posisi dirinya dan keluarganya di dalam kehidupan mereka. Ia menunjukkan bahwa ia bukanlah pribadi yang sendiri, tapi dia punya keluarga. Dia punya istri, dia punya anak, dan keluarga lainnya. Bapak Ibu, ketika seorang memahami bahwa mereka adalah keluarga, ya, dan Tuhan telah menempatkan mereka untuk bertumbuh dalam keluarga tersebut, maka mereka akan memahami bahwa mereka saling membutuhkan. Bapak Ibu, saya mengajarkan pendidikan agama Kristen kepada anak-anak. Saya selalu memberikan pemahaman kepada setiap anak-anak bahwa ketika mereka lahir dari keadaan keluarga mereka, ayah mereka, ibu mereka, atau keadaan ruwet dalam keluarga mereka, maka Tuhan nggak pernah sengaja untuk melahirkan mereka dalam posisi keluarga yang ada sekarang, Bapak Ibu. Ya, nggak mungkin mereka bisa memilih, saya harus lahir dari suku apa, saya harus lahir dari orang tua yang seperti apa. Kebanyakan mungkin mereka rindu, saya pengen bapak saya seperti ini, saya pengen ibu saya seperti ini, saya pengen keluarga saya seperti ini. Benar, mereka punya kerinduan. Tapi itu nggak bisa dipilih, saya bilang. Ya, karena keadaan yang kita alami pada hari ini dengan keluarga, ya, saya coba membangun bahwa mereka harus memahami bahwa Tuhan menghendaki sesuatu terjadi dalam keluarga mereka untuk bertumbuh di dalam apa? Di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam penyertaan akan Tuhan, dan apa yang Tuhan ingin kerjakan melalui keadaan keluarga tersebut. Nah, Bapak Ibu, bahwa kita harus memahami ya tugas tanggung jawab kita di dalam mendidik ya sekarang ini adalah dalam keluarga bersama-sama. Kita harus memahami bahwa ini adalah anak kita. Kita harus belajar sekarang untuk membangun komunikasi yang efektif dengan anak-anak kita. Ya, dalam ruang lingkup yang kecil ini kita harus bisa menunjukkan bahwa kita mengasihi mereka, bahwa kita memang support dengan mereka, bahwa kita memang memberikan semangat kepada mereka di tengah kondisi yang mereka alami juga pada hari ini. Karena mereka adalah anak kita ya yang diberikan oleh Tuhan, yang dititipkan oleh Tuhan untuk kita didik dan kita besarkan di dalam kebenaran, di dalam hal-hal yang baik sehingga mereka dapat menjadi generasi-generasi yang lebih baik ya. Dan yang kedua Bapak Saudara ya, kita harus memahami bahwa ketika Yosua mengatakan bahwa keluargaku ya semuanya ini ya aku akan menyembah kepada Tuhan. Poin pertama tadi bahwa dia memahami bahwa keluarga adalah satu ya. Keluarga itu hal yang penting. Tetapi ketika menyadari bahwa keluarga itu adalah hal yang penting, lalu kepentingan seberapa penting keluarga itu ditunjukkan ketika Yosua memiliki visi untuk keluarganya dibawa kepada Tuhan. Nah, itu dia. Keluarga itu memang penting, tetapi
tingkat nilai kepentingan itu dilihat dari ketika Yosua mengatakan, aku dan keluargaku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Saudara lihat bahwa keputusan dia untuk membawa seluruh keluarganya kepada Tuhan. Artinya apa? Arti sederhananya adalah membawa keluarganya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana sekarang keluarga kita? Apakah kita bawa dekat kepada Tuhan? Ataukah kita sebagai kepala keluarga malah menghadirkan hal-hal yang jauh dari apa yang harusnya agama ajarkan dalam kehidupan kita? Saudara, keluarga yang diberikan oleh Tuhan, kalau hari ini kita masih lengkap, puji Tuhan, baik. Itu kesempatan buat kita untuk memperbaikinya, saudara. Tidak ada sesuatu yang dapat baik secara instan, tetapi kita dapat memperbaikinya sedikit demi sedikit, ya. Karena semuanya itu butuh proses. Lihat bagaimana Yosua menilai keluarganya dengan membawa mereka untuk dekat dengan Tuhan, untuk mengenal Tuhan. Tapi saudara, ya, kita harus memahami ketika guru agama mengajarkan anak-anak kita untuk berdoa, saudara, kebanyakan mereka ada yang belum pernah diajarkan berdoa. Itu ada hal yang paling standar dalam kehidupan agama, saudara. Dan kita harus memahami keluarga merupakan pendidikan awal untuk anak-anak membangun komunikasi yang efektif. Bukan hanya kepada orang tua, tapi juga kepada Tuhan. Apa kita pernah mengajarkan anak kita untuk berdoa? Contohnya saja. Anakku sebelum tidur harusnya berdoa. Bangun tidur berdoa. Tapi bukan kita hanya mengatakan, ya, kita harus menunjukkan atau mengajarkan kepada mereka, ini loh cara berdoa, ya. Saya mengajarkan anak saya yang usia 2 tahun, ya, dan 3 tahun. Sekarang yang usia 2 tahun itu udah pinter banget. Jadi dia yang memimpin kami dalam berdoa. Meskipun kata-katanya itu terbatas, tapi dia punya motivasi untuk berdoa. Jadi ketika sebelum kami tidur, maka kami akan bergandengan tangan, lalu dia berkata, biar saya yang pimpin doa, gitu ya. Meskipun terbata-bata, tapi dia punya kerinduan untuk apa? Untuk berdoa. Saudara, itu dibangun. Kebiasaan yang harus kita bangun supaya anak menyadari komunikasi dengan Tuhan itu juga harus dibangun. Ya, komunikasi yang efektif dengan Tuhan, ya, itu akan membangun semangat anak untuk memiliki komunikasi yang efektif juga dengan orang lain. Karena apa? Karena mereka punya kehidupan rohani yang baik. Menjadi catatan penting untuk kita, ya, jangan hanya kita menuntut, tapi kita harus jadi teladan, Bapak Ibu, ya. Harus jadi teladan bagaimana kita mengajarkan anak kita standar aja lah untuk berdoa, untuk membaca kitab suci, ya, baca kitab suci. Dan kita harus menunjukkan, karena apa? Karena orang tua adalah model yang dilihat oleh anak setiap hari, Bapak Ibu. Jadi anak itu nggak pernah meniru orang lain. Pertama, pasti mereka meniru di mana mereka dibesarkan setiap hari. Bapak Saudara, masih ada kesempatan untuk kita bersama-sama membangun keluarga kita dengan baik, ya, membangun keluarga kita lebih efektif hari lepas hari, ya. Bapak Saudara, ada sebuah cerita, ya, sebuah cerita sebelum saya mengakhiri bagian perenungan kita pada malam hari ini. Ada seorang pasangan suami istri, Bapak Ibu, ya, seorang pasangan suami istri mengundang seorang pendeta, Bapak Ibu. Mengundang seorang pemuka agama untuk makan bersama-sama pada malam hari karena mereka merayakan ulang tahun pernikahan. Ketika malam hari mereka mengundang, Bapak pendeta itu datang ke rumah mereka untuk makan. Lalu seperti biasanya mereka ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta dengan memberikan ucapan terima kasih dalam bentuk uang. Ya, uangnya itu sebesar 500.000. Ingin diberikan kepada Bapak Pendeta, tapi belum diberikan. Itu ditaruh di meja makan. Oke, ditaruh di meja makan, lalu Bapak Pendeta dan
suami istri itu makan bersama-sama. Dengan senangnya mereka cerita ya, dengan bahagia, lalu berdoa dan lain sebagainya. Dan akhirnya sampai pada malam hari Bapak Pendetanya pulang. Saya permisi, saya mau pulang. Suami istri itu terkejut karena apa? Karena uang 500.000 yang hendak dikasih Bapak Pendeta itu hilang di meja makan. Padahal hanya mereka bertiga, suami istri dan Bapak Pendeta. Istrinya berkata kepada suaminya, kok uang 500.000-nya hilang ya? Padahal uang 500.000 itu belum saya kasih sama Pak Pendeta. Masa Pak Pendeta ngambil sendiri? Padahal kan saya belum ngasih dia, gitu ya. Kok Bapak Pendetanya ngambil uangnya? Itu pikiran dari sang istri. Lalu suami berkata, iya, kan kita cuma bertiga. Nggak mungkin dong uang itu tiba-tiba hilang. Saya juga nggak ngambil. Tapi kok bisa uang 500.000-nya hilang? Pasti Pak Pendetanya yang ngambil tanpa bilang-bilang. Lalu bilang istrinya, wah ini Pak Pendetanya pencuri. Akhirnya mereka memutuskan, kalau gitu kita nggak usah ke gereja. Karena pendeta ini sudah mengambil uang ini tanpa pemberitahuan kepada kita. Akhirnya mereka marah sama pendetanya, Bapak Ibu. Tidak lama kemudian, ya ketika belanja di Mirota, ya itu ketemu sama Bapak Pendetanya. Setelah 2 bulan lewat. Nggak sengaja ketemu. Kan nggak bisa kalau nggak negur, malu juga. Halo Bapak Pendeta, dia bilang. Oh halo, dia bilang. Lalu dengan pedenya, ibu itu dan suaminya berkata, Bapak Pendeta mengetahui kenapa kami tidak pergi ke gereja selama 2 bulan. Dia bilang. Lalu Pak Pendeta bilang, saya nggak tahu kenapa kalian nggak pergi ke gereja. Karena Pak Pendeta ngambil uang yang seharusnya bukan hak Bapak, tapi kok Pak Pendeta ngambil sendiri sebelum saya persilakan. Langsung Pak Pendetanya berkata, mohon maaf ya, dia bilang. Mohon maaf, dia bilang. Uangnya itu bukan saya ambil, dia bilang. Uangnya itu waktu kita makan, saya taruh dalam Alkitabnya Bapak Ibu yang ada di meja. Karena saya takut nanti ketumpahan saus. Jadi uang 500.000 saya taruh di dalam kitab suci Alkitab, dia bilang. Apa Bapak Ibu tidak baca Alkitab selama 2 bulan? Wah lah mereka langsung kaget. Ternyata mereka selama 2 bulan tidak buka Alkitab. Tidak baca Alkitab, padahal uangnya ada di sana, Bapak Ibu. Wah, Bapak Saudara, itu menunjukkan ya sebuah cerita bahwa kita bisa berpikir negatif kepada orang banyak, kita bisa berpikir buruk kepada orang ketika hati kita tidak dipenuhi dengan hal yang benar. Ya, ketika kita tidak baca Alkitab, ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, itu yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat buat kita dan dalam memahami bahwa komunikasi yang efektif pertama dapat kita bangun di dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga. Amin. Seberapa buruk atau seberapa baik pun keluarga kita hari ini, Tuhan sudah memberikannya untuk kita dan kita bersyukur bahwa itulah yang Tuhan berikan bagi kita. Tidak ada yang buruk, Bapak Ibu. Semuanya Tuhan sediakan yang terbaik buat kita, ya. Apalagi Ibu Dani yang punya banyak anak, gitu ya. Wah, luar biasa ngurusnya, Bapak Ibu, ya. Bukan 1, lebih, ya. Ada 10, ya, lebih itu. Luar biasa, ya. Tetapi Tuhan pasti memberikan kekuatan bagi setiap kita di dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat pertolongan-Mu, renungan yang kami sudah dengarkan. Biarlah menjadi berkat bagi setiap kami, kondisi apapun yang kami hadapi, keluarga yang Tuhan percayakan bagi kami, dapat kami pertanggungjawabkan, dapat menjadi model dan contoh orang tua yang terbaik, mulai dari hari ini, sehingga setiap anak-anak kami juga dapat bertumbuh dalam komunikasi yang efektif kepada Tuhan, kepada sesama, dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami menyerahkan acara kami selanjutnya
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Franky untuk doa pembukaan dan renungan yang luar biasa ya Mas Hendra ya. Sore-sore, malam-malam dapat renungan. Oh iya benar-benar. Yang membicarakan tentang peran keluarga. Betul, pas banget ya. Pas banget. Pas banget yang datangan Bapak Ibu ya. Iya, tapi sebelum itu Mbak Indi, kalau dilihat-lihat nih kayaknya Pak Catur, Buatan, Mem Aris nih kayaknya sudah boyokan ini. Oh iya. Saya juga capek banget loh ini. Saya sudah kayak gini tuh nggak bohong loh. Iya. Iya. Awas lu Mas Windra kena bola nanti itu di atasnya. Malah saya kepanasan. Kepanasan saya ya di PP sampai ya. Ini saya pas longkangan loh, longkangan. God. Bahasa. Ya maaf. Awas itu nanti kejeblos. Iya benar. Tapi sebelumnya nih Mas Hendra, sebelum acara selanjutnya boleh Bapak Ibu yang di rumah nyalakan videonya ya. Oh iya. Iya, karena baru sebagian aja nih yang videonya on. Oh, mari Bapak Ibu kita nyalakan videonya. Mungkin yang ibu-ibu takut kok masih dasteran gitu. Masih kameranya dimatiin. Masih ngopei Brambang. Waduh iya. Oke. Supaya kita juga bisa melihat Bapak Ibu yang ada di rumah Mbak ya tentunya ya. Biar lebih intens lagi ya, lebih kita intens. bertatapan walau cuma di layar kaca gini ya, di virtual. Iya. Oke, untuk acara selanjutnya apa nih Mas Hendra? Untuk acara selanjutnya kita akan bincang-bincang dengan salah empat sama yang di rumah dari narasumber ini. Tapi sebelumnya saya mengingatkan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, nanti akan ada sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya bisa menggunakan fitur chat atau melambaikan tangan untuk Bapak Ibu bertanya kepada 4 narasumber yang sudah ada. Dan tentunya sarasehan kali ini kita bikinnya nggak usah tegang, nggak usah seneng ya, kita santai aja. Santai. Nama juga Sarasehan. Iya, Sarasehan. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin haus mau ke kamar mandi nggak usah diampet. Kalau haus tuh minum, bukan ke kamar mandi ya. Mau ke kamar mandi maksud saya. Ya. Haus atau haus, iya benar. Jangan haus terus ke kamar mandi, itu beda lagi nanti. Oke. Kita langsung tanya-tanya nih Mbak. Mungkin Bapak Ibu yang di rumah tuh pengen tahu tentang bagian kurikulumnya terlebih dahulu. Kurikulum tadi kita bincang sama siapa Mbak? Sama Mem Anas. Mem Anas. Sapaan akrabnya ya Mem Anas. Mem Anas bisa menyapa Bapak Ibu yang Say hi ada dulu di rumah. Mem Anas. Iya. Shalom. Sehat Mem. Haleluya. Ayo Mbak ini langsung. Oke, Mem Anas. Saya cari pertanyaan dulu nih, ada banyak lembar-lembaran ini Mem. Berlembar-lembar. Berlembar-lembar Pak ya. Untuk Mem Anas nih selaku bagian kurikulum di SMP Babri 3 yang tentunya Bapak Ibu pasti nggak asing lagi ya sama kurikulum itu bahasnya tentang apa aja. Nah ini ada satu pertanyaan nih dari saya ya. Dari kabar yang beredar nih Mem, bahwa kan ada beberapa sekolah yang sudah mulai PTM atau pembelajaran tatap muka. Pasti orang tua juga pada mikir ya kita masuk sekolah kok sudah ada sih sekolah Karena yang kan masuk. Desas-desusnya katanya Juli katanya mau PTM. Iya. Terus nah, bagaimana sih Mem dengan SMP Babri 3 Yogyakarta? Apakah juga akan melakukan tatap muka atau masih sama kayak gini-gini aja? Pasti orang tua juga banyak yang bertanya-tanya ya Mas ya. Oke Mem, waktu dan tempat boleh share, silakan. Tunggu ya. Iya ditunggu-tunggu. Iya. Kangen. Bapak Ibu juga sudah merasa kangen 1 tahun lebih kita tidak bisa bertemu dengan anak-anak, mungkin sekarang sudah begitu ya. Sudah dewasa ya. lebih dewasa. Gedenya. Gede. Oke, baik. Memang banyak juga yang sudah mendengar tentang itu bahwa pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan pada bulan Juli yaitu tahun pembelajaran tahun 2021-2022 ya.
eh, memang kami sendiri juga sudah mendapatkan berita itu, bahkan Bapak Menteri sendiri juga sudah mengizinkan bagi sekolah-sekolah di mana semua guru-guru dan karyawannya itu sudah mendapatkan vaksin, diizinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Tapi karena kita di bawah ya kebijakan daerah dan juga dinas pendidikan kota Yogyakarta, maka kita juga harus mengikuti polisi seperti apa nanti yang diluncurkan pada sekolah-sekolah. Yang pasti dinas pendidikan sendiri juga sudah mempersiapkan ya, jika PTM atau pembelajaran tatap muka itu nanti dilaksanakan pada bulan Juli tahun pelajaran yang baru nanti, yaitu dengan diadakannya uji coba di beberapa sekolah. Kemarin tahap 1 itu sudah dilaksanakan, beberapa sekolah melaksanakan, dan akan ada uji coba atau simulasi untuk tahap kedua. Ini melalui komunitas kurikulum juga sudah didata sekolah mana yang sudah siap untuk melaksanakan simulasi atau uji coba. Nah, SMP Bogor 3 termasuk salah satu yang sudah menyatakan siap untuk melaksanakan uji coba. Waktunya kita tinggal menunggu nanti mungkin bulan Juni ya, kita akan melaksanakan uji coba, meskipun itu tidak semua kelas, ya, mungkin salah satu atau 2 kelas yang kita lakukan. Dan sebetulnya kita juga sudah melaksanakan uji coba itu tatap muka itu, yaitu ketika kita melaksanakan ASPD ya, Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah untuk kelas 9 kemarin, Mas Wendra, ya, dan juga ujian sekolah itu kan online, daring, tapi anak-anak datang di sekolah. Dan kita sukses untuk melaksanakan itu, artinya tim Satgas Covid SMP Bogor 3 juga sudah menerapkan protokol kesehatan ya dengan begitu bagus, lancar, dan puji Tuhan juga tidak terjadi kluster. Ya. Berarti bisa dikatakan berhasil lah. Kami semua guru-gurunya juga sudah mendapatkan vaksin. Guru-guru sudah mendapatkan vaksin semua. Nah, kita berdoa saja, ya, semoga apa yang sudah direncanakan itu akan terwujud, dalam artian kita benar-benar bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di tahun yang baru 2021-2022. Itu Mas Wendra. Itu Mbak Indi. Halo Mbak Indi. Jadi syaratnya kan tadi guru-guru sudah divaksin. SMP Bogor 3 juga guru-gurunya sudah divaksin. Iya. Termasuk aku udah divaksin. Oh, Mbak Indi udah divaksin. Yang ditusuk apanya kira-kira? Tangannya. Oh, tangannya. Tangan tuh ini. Lengan. Tangannya. Ini Mbak Indi dari tadi saya ngomong diralat terus ya. Dari tadi salah terus ya. Grogi Bang ya. Grogi ya benar. Soalnya di sebelah saya ada Kak Catur. Ah, Jadi grogi. hati-hati loh, Mbak. Nanti saya ditelepon. Lanjut ke intinya Mas Wendra. Ya, jadi intinya untuk pembelajaran di semester depan nanti menunggu dari dinas lagi, dinas pendidikan, karena dari dinas punya aturan yang nantinya memutuskan akan belajarnya tetap online atau nantinya akan tatap muka gitu Mem ya. Begitu nggak Bapak Ibu ya? Kalau tatap muka SMP Bogor 3 sudah siap. Begitu Bapak Ibu yang mungkin bertanya-tanya. Nah, Buatun boleh menambah. Boleh, Buatun. Ketika kemarin ada rapat di Dinas Pendidikan Olahraga Kota Yogyakarta, itu nanti akan rencananya itu akan serentak uji coba tatap muka itu setelah tanggal 10 Juni, jadi setelah PAP itu akan
rencananya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Itu setelah tanggal 10 Juni nanti uji coba tatap muka. Caranya nanti ya belum pembagian rapot. Karena nanti satu hari kelas 7 dulu, hari kedua kelas 8 gitu. Supaya apa? Nanti ketika masuk di bulan Juli itu sudah siap. Jadi nanti akan ada uji coba yang akan ganti-gantian seperti itu. Ya. Jadi nggak akan langsung serentak, tapi mulai dari kelas 7, ya, kelas 7 ini. Karena harus dibangkitkan semangatnya dulu, Mas Windra. Kalau sudah 1 tahun ya lebih ya, 15 bulanan, itu anak-anak di rumah terbiasa bangunnya mungkin siang, nanti tiba-tiba harus bangun pagi lagi. Kemudian biasanya di tempat tidur sambil pegang HP atau laptop, nanti harus pakai seragam dan sebagainya. Ya, nanti ini makanya ini malam ini diadakan Saresehan itu supaya ada kerjasama yang baik karena nanti mesti harus terbangun semuanya. Harus ada kerjasama yang kompak antara orang tua dan sekolah. Cukup, Bapak? Ya. Itu ya Bapak Ibu yang di rumah yang masih bertanya-tanya kapan nih anak-anak kita masuk. Mungkin Bapak Ibu juga udah bosen ya dampingi ya. Mesu maksudnya. Iki aku harus mau Pak Ibrahim iso. Kan misal Mbak ya. Iya, bisa jadi. Siapa tahu. Karena kayaknya ubannya udah mulai tumbuh ya. Gurunya lebih banyak. Oh, gurunya lebih banyak ubannya. Oh, Mem Anas sudah rindu dengan anak-anak SMP Bapri 3. Gitu, Mem. Sedih loh. Iya, Gitu, Mem. Ini kita sehatnya seneng-seneng loh, Mem. Jangan dibuat sedih loh, Mem. Pensiun lah, Mem. Nah, gimana anak? Besok suruh masuk kok, Mem. Biar ketemu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa nih Mas Hendra? Ya kan tadi sudah disinggung sedikit tentang penilaian akhir tahun, Mem ya, PAT ya. Nah, ya kegiatan apa yang sekolah siapkan untuk mendekati penilaian akhir tahun tersebut, Mem? Ada nggak kegiatan yang mendekati itu? Ada ya. Akhir tahun itu kan kegiatan yang rutin setiap akhir tahun. Akhir tahun pembelajaran. Akhir tahun pembelajaran 2020-2020 ini akan diakhiri dengan kegiatan penilaian akhir tahun. Persiapan sekolah termasuk retreat ini, Mas. Oh, termasuk retreat ini, Mem. Retreat ini termasuk persiapan dalam rangka ya. Pagi sampai siang anak-anak kelas 8 itu juga kegiatan retreat ya, untuk membangun spiritual mereka ya, mempersiapkan penilaian akhir tahun. Kemudian untuk guru-guru yang pasti ya saat ini menyelesaikan materi, ya, menyelesaikan materi sesuai dengan kurikulum silabus di masing-masing mata pelajaran dan juga menyelesaikan penilaian. Itu yang jauh lebih penting karena penilaian harian ya, dan juga tugas-tugas yang sebetulnya ini sudah berjalan ya. Mulai Januari kalau untuk semester 2 ini itu kan belum selesai, jadi masih ada penilaian yang harus dilaksanakan. Untuk itu juga tadi kepada para siswa peserta didik kelas 8 juga kami ingatkan ya, karena nilai itu harus dipenuhi, termasuk salah satu unsur nilai rapot itu penilaian harian yang mencakup ulangan, penilaian harian sendiri yang ulangan atau tugas-tugas. Itu karena bobotnya tinggi, itu bobotnya 2 ya untuk masuk ke nilai rapot semester ini untuk kenaikan kelas ini, dan juga penilaian tengah semester yang juga sudah kita laksanakan di bulan Maret ya, Maret. Kemudian penilaian yang terakhir ya nanti penilaian akhir tahun itu nanti akan berjalan tanggal 7
sampai 11 Juni. 7 sampai 11 Juni ya penilaian akhir tahun Mem ya. Dilaksanakan yang kita siapkan. Dimulai dari retret, ada persiapan dari guru-gurunya, guru-guru mempersiapkan siswanya juga Mem ya. Dan tentunya guru-gurunya juga sambil apa tadi Mem menyelesaikan penilaian Mem ya. Saya bilang gitu ya. Maka kita juga kerjasama dengan para wali kelas selalu menghimbau, mengingatkan tiap peserta didik di kelasnya untuk selalu bisa mengikuti menjalani kegiatan DDR ini dengan sungguh-sungguh, dengan tertib ya, di grup kelasnya dan juga kepada orang tua sendiri ya, karena setiap hari kan kita juga melaporkan rekap ya, itu juga kita sertai semacam apa ya, himbauan atau untuk mengingatkan bahwa PAT sudah dekat, di mana itu sangat menentukan nanti ya, untuk kenaikan kelas. Meskipun tidak hanya nilai PAT saja, tapi juga ada unsur-unsur yang lain yaitu nilai penilaian harian. Nah, ini kan mumpung ngomongin tentang kenaikan kelas Mem ya. Ini kan kondisinya sekarang berbeda nih dengan kondisi yang kemarin ya. Sekarang kan ini pandemi, dengan yang mungkin 2 tahun lalu kan kita tatap muka. Nah, ada nggak kriteria kenaikan kelasnya Mem? Apakah sama seperti yang ketika reguler atau ada kriteria khusus untuk pandemi ini, untuk siswa ini naik kelas gitu? Ya pastinya ada ya, kriteria kenaikan kelas itu pastinya ada. Hampir sama sebetulnya, hanya ada perbedaan pada kehadiran. Kriteria kenaikan kelas itu yang pertama itu peserta didik menyelesaikan seluruh pembelajaran ya, menyelesaikan seluruh pembelajaran. Ini dibuktikan dengan nilai raport ya, pada tahun yang berjalan. Tahun ini ada semester 1 ganjil dan semester 2 nanti yang sedang berjalan. Nah, itu ditunjukkan dengan nilai raport itu. Kalau itu nilai rapotnya lengkap berarti sudah mengikuti pembelajaran ya, dengan baik. Kemudian nilai yang ini kadang-kadang tidak kurang diperhatikan. Nilai sikap. Nilai sikap juga nilai masih sikap termasuk itu minimal baik. Ya, jadi tidak ada nilai sikap sedang, cukup tidak ada. Baik, ya adanya baik. Itu juga salah satu kriteria kenaikan. Dan yang lain lagi yaitu nilai kepramukaan, kegiatan kepramukaan. Kepramukaan masih jalan minimal ya? Baik, ya minimal baik nilai kepramukaan. Kemudian kehadiran. Kalau tatap muka itu kan ada presensi. Tiap guru itu kan masuk itu presensi. Mas Pendra waktu sekolah kan juga tiap guru mapel dipanggil namanya. Ya. Dipanggil namanya. Kemudian juga ada presensi keseluruhan untuk sekolah. Itu kalau reguler 90% minimal. Tapi untuk BDR ini minimal 75%. Ya. Kenapa beda? Karena kita juga memberikan anggaran karena pembelajaran jarak jauh ini kan menggunakan perangkat yang kadang-kadang mengalami kendala. Betul, Mas. Ya. Tidak setiap kali anak lancar, apalagi siswa kita itu ada yang di luar Jawa, di Papua. Oh iya, betul. Ya, kemarin juga mengalami kendala internet di sana tidak. Sehingga untuk kehadiran ini itu minimal 75%. Berarti ketika reguler 90% untuk kehadiran, ya. Lalu karena pandemi dirubah menjadi 75% karena beberapa kendala tadi ya, Mem ya. Ya, yang memang sudah kita cantumkan dalam KTSP kurikulum SMP 23 di tahun pelajaran. Nah, kemudian juga tentang nilai. Untuk bisa naik kelas, kriteria yang lain yaitu
siswa tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM. Jadi harus batas KKM. Mungkin masing-masing tidak sama seperti bahasa Inggris itu 75, PKN 78 kalau nggak salah, ini untuk minimal 78 kalau PKN. Agama PKK mungkin 80. Jadi setiap mata pelajaran berbeda memang ya. Ya, ada yang berbeda, tapi sebagian besar 75. Oke, jadi tadi nilai rapot ya. Nilai rapot. Ya, setelah digabung penilaian harian, ada tugas, kemudian PTS, kemudian PAT itu mendapatkan nilai akhir. Nilai akhirnya itu tidak yang harus batas. Harus ada batas KKM itu tadi memang ya. Kalaupun ada yang kurang ya tidak boleh lebih dari 2. Terus nih Mem, jadi kan ada penilaian akhir tahun, terus pasti kan terus ada kriterianya juga untuk naik kelas 9 nih. Terus ada nggak strategi sekolah yang mempersiapkan peserta didiknya, yang mempersiapkan kelas 8 ini, khususnya mereka yang akan naik kelas 9? Ada strategi khusus nggak? Peningkatan mutunya ya? Yes, betul. Ada Mas Hendra. Kita sudah menjalankan kegiatan pendampingan belajar ya, tiap hari Sabtu. Itu sebagai upaya kita untuk meningkatkan mutu peserta didik yang naik ke kelas 9, karena ya pastinya nanti untuk naik ke kelas 9 itu tidak seperti di kelas 7 naik kelas 8 ya, karena akan mengalami tantangan yang berat di kelas 9 dengan kriteria kelulusan yang beda juga, sehingga kita melaksanakan kegiatan pendampingan belajar di setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Kita kelompokkan kecil-kecil ya, jumlahnya. Jadi tidak dalam kelas besar kan ya. Ada yang 29, ada yang 30. Tapi dalam pendampingan belajar ini hanya sekitar 11. Yang saya dampingi itu ada 11. Mbak Edi? Oke, tadi pemaparan dari bagian kurikulum ya. Jadi yang selesai ini Bapak Ibu untuk putra putrinya itu nggak cuma ikut PAT aja terus udah, ternyata harus masih ada tugas-tugas, penilaian harian, dan absen pun juga dipengaruhi ya. Mempengaruhi. Penilaian rapot. Oke, ini kayaknya nih aku lihat di layar kaca bentuknya kita udah miring-miring ya. Jadi udah lurus, sekarang miring kanan, Ya ini namanya wis boyoknya wis gini-gini ya. Bahkan nih biar boyoknya relax gitu. Ini boleh tiduran nggak buat ini? Oh, dari Bu Anton nih selaku kepala sekolah, ada tambahan nggak Bu dari yang apa yang sudah Anas paparkan tadi? Ya, sebenarnya intinya itu adalah tadi paparan Mem Anas itu yang harus disadari Bapak Ibu dan kami guru SMP Puri 3 bahwa anak kelas 8 itu ketika naik kelas 9 perhitungannya sangat ketat. Karena nanti beban di kelas 9 itu sangat berat. Sehingga ini harus betul-betul diperhitungkan oleh kita. Supaya anak-anak nanti siap untuk naik kelas 9. Tidak asal naik, tapi benar-benar dia siap. Maka tadi sudah dipaparkan oleh Mem Anas tentang langkah-langkah kita. Nah, monggo Bapak Ibu untuk juga segera, ini masih ada waktu para putrinya untuk segera berbenah supaya anak-anak kita nanti betul-betul siap masuk di kelas 9. Sebab kalau kita pandang nanti di forum rapat guru bahwa putra penjenengan itu enggak siap di kelas 9, ya maaf. Nanti dengan kerendahan hati dan kerelaan penjenengan, saya memohon putra-putri
penjenengan itu untuk tetap tinggal di kelas 8. Aten nggih. Terima kasih. Terima kasih buat ini tambahannya, memperjelas Mbak Indi. Iya, Mono. semakin jelas jadinya. Oke, untuk pemaparan selanjutnya nih, ini ada dari tim pengembang. Tim pengembang. Siapa ini? Ada Bapak Franky, ini kebetulan partner saya juga. Oh. Tapi kok nggak di sini ya? Sekarang kan lagi terima job beda. Oh. Saya udah dihubungi partner langsung bersedia. Atau Pak Frank ini takut duduk di bawah kayak gini? Nggak kuat. Pak Franky, halo. Pak Franky, halo. Suaranya nggak? Halo Pak Franky, tes mic dulu. Halo. Oke, ini yang kasih pertanyaan Mas Hendra aja, aku nggak enak ya soalnya kalau ngasih pertanyaan ke partner sendiri itu. Pak Franky, udah kayak mau ini ya? Iya. Interogasi. Iya, benar. Interogasi Pak Franky ini. Ayo. Mau kasih dia ini kayaknya door prize ini. Oh, nggak ada door prize Pak. Nanti door prize-nya kalah tapi ambil sendiri ya. Pak Franky. Pertanyaannya Pak Franky ya. Tolong dijawab ini Pak Franky ya. Ya. Nanti dapat hadiah dari Pak Catur. Kegiatan apa yang diberikan sekolah untuk peserta didik dalam mempersiapkan diri menghadapi penilaiannya, Pak? Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya, ini jawabannya mau singkat atau pakai firman Tuhan ini? Bapak menyesuaikan kita yang di sini aja, Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya bagi tim pengembang kurikulum, karena kami termasuk di dalam tim pengembang kurikulum. Kegiatan apa yang diberikan sekolah ya untuk peserta didik dalam menghadapi penilaian? Sebenarnya tadi sudah disinggung oleh Ibu Anas ya, tentang Bu Anas sudah menyinggung tadi kegiatan apa yang diadakan. Tim pengembang kurikulum itu memang bekerja sama dengan bagian kurikulum. Secara khusus tim pengembang itu mempersiapkan beberapa hal yang diperlukan oleh kurikulum di dalam melaksanakan ataupun di dalam mengikuti kondisi yang dialami pada hari ini. Misalnya pada saat hari ini kan kita bersama-sama mengetahui kita dalam situasi harus belajar BDR, sehingga Bapak Ibu harus ataupun anak-anak ya, termasuk Bapak Ibu juga harus mendampingi siswa-siswi di dalam pembelajaran. Nah, sistem itulah yang dibentuk oleh atau dibuat oleh tim pengembang agar kurikulum itu tetap realistis atau dapat berjalan sesuai dengan kondisi yang dihadapi pada hari ini. Beberapa hal yang kita laksanakan di dalam tim pengembang, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu juga sering ataupun selalu mengikutinya ya di setiap pembelajaran yang dilaksanakan oleh siswa-siswi kita. Tim pengembang itu pertama untuk tetap menjaga penilaian dari siswa-siswi kita ya. Dalam menghadapi penilaian, pertama itu kita seperti yang dikatakan oleh Imam Anas, mengadakan pendampingan belajar itu ya, mengadakan pendampingan belajar Bapak Ibu ya. Pendampingan belajar yang sebelumnya pada tahun-tahun sebelumnya kita laksanakan pada hari Sabtu, ketika itu sebelum COVID-19 kita melakukannya tatap muka. Namun setelah adanya COVID-19, kita tetap harus mengadakan pendampingan belajar karena kita mau menjaga anak-anak tetap mampu menghadapi penilaian dan juga kemampuan belajar mereka itu dapat ditingkatkan. Jadi Bapak Ibu, pendampingan belajar yang biasanya kita laksanakan pada hari Sabtu ya, itu dengan kata lain anak-anak itu sebenarnya mengikuti les ya. Dalam pemahaman kita, anak itu mengikuti les
sehingga orang tua nggak perlu melakukan ataupun mengeluarkan biaya untuk anak itu les lagi di luar. Karena apa? Karena guru yang disediakan di saat pendampingan belajar itu adalah guru-guru yang sudah berkompeten di dalam mata pelajaran yang diberikan. Ya, contohnya matematika, IPA, ya. Lalu ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Nah, keempat mata pelajaran itu diampu oleh guru-guru yang memang memiliki kapasitas yang bagus di dalam mengajar, sehingga anak-anak itu dapat dipersiapkan. Pertama, di dalam pendampingan belajar, anak-anak dapat menyampaikan apa kesulitan yang mereka hadapi, ya. Bagian-bagian mana saja yang anak ini alami kesulitan gitu ya, akan dipandu. Berbeda ketika mereka harus menjalani pembelajaran. Karena di dalam pendampingan belajar artinya anak-anak didampingi ya secara khusus, secara perlahan untuk bisa mengerti pada bagian mana yang mereka tidak pahami. Sehingga beberapa waktu lalu diberikan angket untuk orang tua memilih anak-anak ingin ya dimasukkan di pendampingan belajar mata pelajaran apa. Ya, Bapak Ibu kan sudah memilih. Termasuk besok itu sudah dijalankan lagi pendampingan belajar. Nah, kenapa itu dilakukan penambahan Bapak Ibu itu berbeda dengan pembelajaran ketika hari-hari pembelajaran biasa. Pendampingan itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Pendampingan itu lebih rileks ya. Lalu pendampingan itu juga tidak mengejar materi yang harus diselesaikan, tidak. Tapi ada target di mana anak itu memang dituntun ya, dipandu pada materi mana sebenarnya mereka tidak bisa. Nah, itu mereka akan diajarkan pada hal itu sehingga mereka sampai bisa. Itu ya beda. Kalau ketika belajar maka itu harus menyelesaikan materi dan harus lanjut berikutnya, entah mengerti atau tidak ya kita harus tetap lanjut karena jadwalnya seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu. Yang kedua ya dalam menjaga dan menghadapi penilaian-penilaian maka kami sebagai tim pengembang juga selalu melakukan update ya termasuk kehadiran siswa-siswinya karena itu kan juga termasuk di dalam kehadiran termasuk dalam penilaian ya. Sehingga Bapak Ibu selalu melihat update-update dari wali kelas, siapa yang tidak hadir, ya siapa yang hadir, dan lain sebagainya dalam bentuk grafik dan dalam bentuk rekapan, itu semuanya berasal dari sistem tim pengembang kurikulum agar Bapak Ibu dan sekolah dapat memiliki bukti bersama tentang perkembangan anak-anak kita termasuk kehadiran mereka ya. Kehadiran secara virtual itu juga termasuk kehadiran secara fisik Bapak Ibu ya. Jadi kalau tidak absen maka dianggap tidak hadir. Sehingga seharusnya Bapak Ibu lebih aktif ketika anak kita tidak hadir ya. Harus disampaikan mengapa anak tidak dapat mengikuti BDR karena sekali lagi komunikasi itu sangat penting. Sehingga kami memahami dan mengetahui dapat menginformasikan kepada wali kelas ya lalu disampaikan kepada guru mata pelajaran ketika anak tidak hadir sehingga penilaian kehadiran itu dapat terjaga. Dan yang berikutnya adalah persiapan sistem-sistem ya yang lainnya termasuk informasi-informasi yang kami berikan untuk setiap Bapak Ibu guru melalui wali kelas, termasuk tugas-tugas yang tidak diselesaikan dan lain sebagainya. Itu juga merupakan sebuah cara di mana anak-anak tetap dapat ya mempertahankan dan menghadapi setiap penilaian-penilaian yang akan mereka jalani ke depan. Kira-kira seperti itu Mas Pendra. Terima kasih. Oke Pak Franky, terima kasih. Ini tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Franky dan secara jelas. Iya. Terima kasih ya Pak Franky. Dijawab belum Pak Franky? Kalau nggak dijawab. Terima kasih.
Saya biasanya nggak bisa terima kasih ya Bu, saya harus ada hadiah. Kenapa? Iya, gitu. Iya, semangat Pak Franky. Ngeri ya kayak gitu ya. Oke, untuk next question. Next question. Kaya banget ya. Nah, tadi kan Pak Franky udah menjelaskannya panjang lebar, secara jelas juga Mbak Indi ya. Iya. Dan harapannya semoga orang tua juga sebentar buatan sudah capek di sini boyok ya. Mohon maaf Bapak Ibu di rumah ini. Kalau nggak dibalik gosong ya ini. Ini harus balik kanan kiri. Iya. Karena selain bottom ini kan juga ke PP ini. Panas. Ke PP ya. Oke, itu tadi dari tim pengembang ya, dari Pak Franky. Kemudian kasihan ini yang sebelah saya udah dianggurin dari Iya. tadi. Tadi. Saya tak pulang aja, Bu. Oh ya, mau pulang kok tadi. Oke, selanjutnya nih pertanyaan buat Pak Catur ya, Pak Catur. selaku Kesiswaan. Mau yang nomor berapa Pak? Mas 199 apa mana nih? Karena pertanyaannya banyak banget deh. Yang 4 aja. Oh 4, jadi 100 pertanyaan Iya. ya. Tapi saya ingatkan lagi buat Bapak Ibu di rumah bahwa kita nanti akan ada tanya jawab. Jadi nanti untuk tanya jawab gimana Mas Hendra? Bisa langsung chat di Zoom Bapak Ibu sendiri atau bisa melambaikan tangan di depan kamera. Atau bisa WA ke Grup. kelas masing-masing ya, di grup paling kelas juga boleh. Oke. To the next question. Aku menahi Pak. Hah? Aku menahi. Ya aku ya rabu. Ini nggak ada minumnya ya Pak? Oh, Buatan iya. nggak ada minumnya. Pak Catur, untuk ini ya pertanyaannya ya. Tadi kan dari kita kan sudah ngobrolin tentang pembelajaran tatap muka ya Pak. Kira-kira mau ada atau enggak? Terus nanti ada rencana nggak sih Pak dari kegiatan kesiswaan untuk tahun ajaran baru? Apabila masih dengan kondisi PDR atau nanti tiba-tiba udah ada pembelajaran tatap muka? Ada rencana nggak? Kalau untuk kesiswaan itu sebenarnya mau BDR, masa pembelajaran online ataupun tatap muka sebenarnya kegiatannya ada terus. Selalu ada, cuman formatnya aja yang berbeda. Salah satunya adalah ekstrakurikuler, itu yang awalnya kita tatap muka, semua disampaikan ketemu langsung. Nah karena kondisi ini, jadi ya harus disesuaikan. Dilaksanakan dalam bentuk BDR, seperti BDR juga, online juga. Hal ini dikarenakan, ya mungkin di beberapa sekolah kegiatan ekstra itu berhenti sementara dulu. Namun kalau di SMP Bobit 3 ini melihat bahwa potensi anak itu besar, potensi anak itu banyak. Kalau seandainya pembinaan juga berhenti karena pandemi ini, nanti kita perkembangan dari minat bakat anak itu akan terhenti. Gitu. Dan nanti kalau seandainya mulai tatap muka lagi, nanti akan seperti yang disampaikan Bu Anto, nanti tantangannya akan semakin berat seperti itu. Sedangkan untuk desain kegiatan di tahun pelajaran depan, ya ketika nanti anak-anak sudah naik, anak-anak yang sekarang kelas 8 sudah di kelas 9, itu kegiatan kesiswaan itu juga pasti ada. Ekstrakurikuler di semester 1, yaitu untuk kelas 9 itu masih wajib mengikuti. Cuman yang berbeda itu nanti adalah di kegiatan pramuka. Di kelas 9 nanti sudah tidak wajib ikut pramuka, namun harus mengikuti satu ekstrakurikuler pilihan. Bisa nanti ikut tonti, ikut lukis, segala macam itu bisa. Ya. Hanya sampai dengan semester 1 selesai atau nanti sampai bulan Desember. Selebihnya nanti mulai Januari sampai kelulusan itu anak-anak sudah ya bebas tugas seperti itu. Sedangkan untuk formatnya nanti untuk kegiatan ekstra ini memang salah satu kegiatan yang desainnya itu dimulai untuk tatap mukanya itu masuk di bagian akhir Bu. Jadi kalau untuk tatap muka nanti kan bertahap ya, siswa masuk selama durasinya 2 jam kurang lebih, dan nanti hanya fokus untuk pembelajaran di kelas saja, tidak ada kegiatan di luar kelas. Sedangkan untuk ekstrakurikuler itu kan mayoritas ada di luar kelas. Nah itu nanti dimulainya akan secara bertahap, mungkin mulai bulan kedua atau bulan ketiga setelah anak-anak itu tatap muka atau mulai kegiatan di sekolah ini. Jadi nanti butuh adaptasi juga. Sama halnya tadi yang seperti yang disampaikan Bu Atun, sudah 1 tahun lebih terbiasa di rumah, pembelajaran online segala macam. Ketika kita harus kembali ke sekolah, itu nanti persiapannya juga harus benar-benar mulai dari nol, kemudian nanti
secara perlahan ditingkatkan sehingga nanti bisa kembali seperti kegiatan yang sebelum-sebelumnya. Misalkan pembelajaran dari jam 7 sampai jam 2 nanti dilanjutkan ekstra lagi. Ini dengan proses bertahap, karena bagaimanapun juga di sini kita tidak hanya mengejar belajar di sekolahnya, tetapi juga secara psikis, kemudian dari fisiknya anak juga harus disiapkan juga. Seperti itu kurang lebihnya kalau dari sisi kesiswaan. Ditambah lagi sebentar dulu jangan tanya. Ngomong ya. Iya, ini soalnya di kesiswaan kelas di angkatan yang sekarang ini ada banyak sekali penyesuaian Bu Indi sama Mas Vendra. Harusnya kan kalau di kelas 8 itu di program sekolah yang ketika berjalan normal itu ada kegiatan studi wisata atau study tour. Nah itu karena kondisinya pandemi, jadi itu nanti kita reschedule dulu, kita tunda dulu. Ya kita tunda dulu. Nanti kegiatan itu nanti kita melihat perkembangan di kelas 9 seperti apa. Kondisi pandemi ini seperti apa. Gitu. Nanti ketika memungkinkan di kelas 9 ya nanti kita jalankan ya. Kemudian kegiatan kesiswaan yang lain di kelas 9 itu nanti akan ada penerbitan buku tahunan. Ya, anak bikin semacam buku gitu. Kemudian nanti ada juga wisuda purna siswa. Seperti itu. Kalau yang tahun ini itu kita mengadakan rencananya bulan depan. Nah, untuk tahun depan nanti kita juga siapkan untuk anak-anak ya saat ini kelas 8 tentunya dengan kemasan yang menyesuaikan dengan zamannya. Gitu. Kemasan menyesuaikan dengan zamannya, karena di kesiswaan ini menjadi salah satu media untuk anak-anak bisa berekspresi juga, sehingga tidak hanya bagian kognitifnya juga nanti yang dikembangkan di sini, tapi juga berekspresi, kemudian mengembangkan hal yang lainnya juga. Seperti itu kalau untuk rencana-rencana ke depannya. Begitu Bu Indi, Mas Vendra. Ada lagi mungkin? Sudah boleh ngomong ya? Udah, Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Catur. Sudah menjawab pertanyaan yang ada. Oke, Mas Vendra. Tadi kan sudah dikasih tahu ya, bahwa orang tua boleh tanya. Ini udah banyak banget itu di chatnya ya? Ada ribuan pertanyaan. Ribuan kata. Ribuan kata. Oke, ada pertanyaan dari mana nih Mas Vendra? Ini karena pertanyaan kita udah habis Mbak ya, tadi ratusan ribuan kata pertanyaan kita udah habis. Kita sekarang pakai pertanyaan yang udah dilontarkan oleh Ibu Linda dan Pak Anung ini. Oke. Ini saya jadikan satu ini pertanyaannya. Yes, mungkin hampir sama ya ini iya, ya. Bapak Ibu bisa menjawab. Pertanyaannya adalah apakah bisa memilih lebih dari satu pendampingan belajar dan bisakah durasi pendampingan ditambahkan? Pendampingan belajar. Iya, pendampingan belajar. Baik, Pak Franky mau menjawab atau bisa dilemparkan ke yang di sini? Atau Pak Franky mau call a friend? Oke, atau 50-50 juga boleh. Baik. Pertanyaan yang ada ini sebenarnya termasuk bagian kurikulum yang sebenarnya akan menjawab ya Mas Petra. Karena pertanyaannya di sini durasi pendampingan ya. Benar ya? Mau dilempar Pak Franky. Durasi pendampingannya ditambah apakah bisa karena anak saya merasa kurang jelas. Untuk durasi, Bapak Ibu, ya untuk durasi seperti yang saya sampaikan tadi, ya durasi kami rasa itu sudah sangat cukup untuk dilaksanakan, ya berkaitan dengan waktu yang sudah digunakan dan juga durasi untuk pelaksanaannya juga dalam satu kali pendampingan juga dilaksanakan selama 4 kali, ya. Sehingga kalau ada yang kurang jelas, sebenarnya anak dapat berkomunikasi secara intens ya di luar dari pendampingan ya, karena pendampingan itu secara khusus berkaitan ya bicara komunikasi langsung dengan guru. Secara tidak langsung bahwa maksud kami adalah dalam pendampingan itu tidak terbatas waktunya sebenarnya ya, tidak terbatas waktunya.
secara formal memang kita melaksanakannya di dalam sebuah sistem ya di sekolah ketika hari Sabtu. Namun ketika anak mengalami kesulitan dari pendampingan yang sudah dilaksanakan, itu sebenarnya bisa bertanya secara langsung dengan guru, karena komunikasinya kan sekarang tidak harus bertemu Bapak Ibu ya, dapat melalui WhatsApp ya, pada bagian mana yang tidak dipahami, tidak mana dimengerti, atau bisa voice recorder ya, melalui suara ya, atau melalui video call dan lain sebagainya kepada Bapak Ibu guru pendamping ya, karena mereka akan mendampingi secara langsung untuk siswa-siswi ya. Jadi Bapak Ibu dapat menggunakan berbagai media komunikasi kepada guru pendamping yang bersangkutan ya, misalnya matematika ya, dengan guru matematika bisa menyampaikan hal-hal yang kurang jelas tersebut ya, karena saya di sini ketika membaca pertanyaannya kurang jelasnya itu ya nanti ditafsirkan dengan pemahaman saya, maksudnya seperti itu. Tentu mungkin ada pemahaman yang lain, tetapi menurut saya tadi seperti itu jawabannya ya. Kira-kira begitu Mas Mendra. Apakah ada pertanyaan? Saya bantu jawabnya Mas Mendra ya. Ya, silakan. Untuk Bu Linda. Bu Linda ini kelas 8 apa nggih putranya? Oh ya. 8D ya. Kelas 8D. Nah, untuk Bu Linda ini mungkin menurut kemarin pengalaman kemarin Bu Linda, guru-guru di SMP Bogor 3 itu sangat ada waktu untuk siswanya. Jadi mungkin nanti Bu Linda bisa berkomunikasi dengan wali kelasnya. Ini wali kelasnya Bu Riana. Kalau nambah waktu itu bisa, tapi nanti bicara dulu dengan gurunya ya Bu Linda ya. Mungkin nanti yang menjembatani bisa Bu Riana, wali kelasnya. Jadi akan diambil waktu kapan begitu, sesuai dengan keadaan anak dan keadaan guru, nanti akan diambil waktu menyesuaikan. Kemudian untuk Pak Anung ini kelas 8 B. Oh iya, untuk Pak Anung itu sebetulnya bisa Pak, anak itu memilih lebih dari satu. Tapi kalau Sabtu itu satu. Nah kalau memilih lebih dari satu itu tentu saja di luar Sabtu ya Pak ya. Di luar Sabtu pagi atau Sabtu siang. Ini sama dengan nanti berkomunikasi Pak, wali kelasnya Bu Anas. Mungkin nanti Bu Anas bisa menjembatani, ini putra Bapak akan tambah les apa, dan nanti akan dicarikan waktu Pak antara guru dan siswa supaya bisa matching gitu waktunya. Begitu ya Bu Linda dan Pak Anum, terima kasih. Terima kasih Bu Aton untuk tambahannya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin Bapak Ibu langsung melambaikan tangan aja, nggak usah chat, nggak apa-apa, langsung ngomong langsung. Mungkin mau ngomong langsung ya Mbak ya? Iya. Mari Bapak Ibu. Gitu ya. Apakah ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Kalau malu-malu chat juga boleh. Kalau telepon bisa. Oh ada yang itu. Ada. Ada. Lambai atau dada sama saya Bu? Ayo Mbak Indi. Oh, Bu Kriyono. Selamat malam Ibu. Yes, Selamat malam Ibu. Selamat malam Bapak Ibu guru, orang tua wali murid. Ini saya sangat senang, mendukung sekali untuk tatap muka, ya. Supaya anak-anak juga senang ketemu teman-temannya, juga ketemu guru-guru. Kan sudah lama sekali tidak pernah ketemunya hanya dengan saya, mungkin bosan. Lama-lama bosan di rumah ketemu dengan saya terus. Jadi begini, saya mau bertanya untuk pelaksanaan tatap muka itu seperti apa sistemnya? Apakah
siswa putra sendiri, siswa yang putri sendiri, atau seperti apa, bagaimana. Karena juga kami juga khawatir sebagai orang tua ada terjadi sesuatu, tapi kami mendoakan tidak ada sesuatu yang terjadi. Karena ini guru-guru kan sudah divaksin. Nah, bagaimana dengan anak-anak ini yang belum divaksin? Seperti itu. Kemudian apabila sudah dilaksanakan tatap muka, berarti guru-guru ini mempunyai ekstra pengawasannya lebih ya. Karena ya namanya anak-anak ya ketemu temannya kan pasti seneng banget ya, mungkin terus salaman atau apa, terus lupa ngobrol gitu. Nah ini kami juga khawatir nanti kalau seperti itu. Jadi harus ada pengawasan ekstra itu. Ayo jaga jarak, harus anak-anak harus diingatkan terus seperti itu. Kayak masker, kadang mungkin lupa capek, keringatan gitu, mungkin terus dilepas gitu. Harus ya lebih ada ekstra pengawasan seperti itu. Dan mungkin dari dinas juga sudah menyetujui, saya juga senang ada izin dari dinas untuk hal tatap muka ini. Mungkin itu dulu saya sampaikan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu. Pak Catur mungkin sebagai tim gugus COVID SMP Bogor 3 saja. Kepala sekolah silakan. Ya, siapa dulu ini Bu? Suwit boleh, Suwit dulu boleh. Oke, terima kasih Ibu Bukriono. Bukriono tahunya. Ibu Bukriono, ya. Bu Kriono ini soalnya punya banyak anak ini, Iya, jadi di sini. ya Setiap tahun selalu ada. Terima kasih Ibu. Jadi untuk gambaran umum pelaksanaan tatap muka nanti secara sederhana nanti anak akan dibagi ke dalam 2 kelompok dalam 1 kelas. Nanti untuk memudahkan nanti pengelompokannya kita menggunakan nomor presensi. Jadi nomor presensi ganjil dan genap. Ganjil dan genap. Nanti misalkan dalam minggu ini yang masuk khusus ganjil seperti itu. Jadi ganjil masuk selama durasinya 1 minggu. Sedangkan nanti yang genap itu di rumah melaksanakan pembelajaran daring. Sehingga nanti Bapak Ibu guru maksudnya dalam 1 kali waktu itu mengajar 2 model langsung, yaitu model tatap muka dengan berada di kelas, kemudian model daring. Dan nanti untuk pelaksanaan daringnya itu nanti bisa menyesuaikan dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Contoh misalkan nanti materinya itu berupa penjelasan, itu nanti bisa yang daring bisa menggunakan aplikasi Zoom atau aplikasi Google Meet seperti itu, sehingga nanti yang tatap muka dan yang daring itu bisa secara bersamaan. Secara teknis kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk pengawasan di sekolah selama kegiatan pembelajaran tatap muka, jelas itu nanti kami dari pihak sekolah, baik itu nanti guru, karyawan, yaitu nanti akan memberikan perhatian yang ekstra. Mulai dari anak begitu sampai di sekolah, diantarkan di sekolah, itu nanti akan ada serangkaian protokol khusus. Misalkan begitu sampai di sekolah, masuk di gerbang, cuci tangan, diatur jaraknya nanti, sudah ada pemandunya juga di situ, kemudian ukur suhu, kemudian masuk ke dalam lingkungan sekolah melalui jalur khusus. Jalur masuk hanya digunakan untuk masuk, keluar digunakan untuk keluar. Kalau di SMP Bogor 3 nanti jalur masuk ada di sebelah timur. Jadi begitu sambil membayangkan halaman depan, nah itu nanti begitu masuk cuci tangan, ukur suhu di depan, terus anak-anak ke arah timur atau ke kiri. Nah itu masuk melalui kelas yang sebelah timur, baru nanti masuk di dalam lingkungan sekolah. Sesuai. Nah nanti tembusnya di daerah sini. Nah seperti itu. Nanti langsung masuk ke ruang kelas masing-masing. Di depan kelas
anak-anak itu nanti akan ada satu barcode ya, satu tanda khusus yang nanti anak-anak bisa scan menggunakan HP-nya anak-anak. Kalau anak-anak tidak memiliki HP atau mungkin HP-nya rusak, nanti akan dipandu oleh tim gugus COVID atau dibantu oleh tim gugus COVID yang ada di setiap lantai nanti. Itu untuk melakukan presensi. Nah, nanti barcode-nya itu di-scan, kemudian anak presensi, setelah itu masuk ke kelas. Nah, kelas nanti itu tempat duduknya sudah diatur. Kalau seandainya tempat duduknya si A, hanya akan dipakai untuk si A. Kalau si B, ya si B. Nanti kalau bergantian yang genap masuk, itu tidak akan menggunakan tempat duduknya yang ganjil. Seperti itu. Jadi spesifik satu kursi, satu meja untuk satu anak. Seperti itu. Kemudian untuk pembelajaran tatap muka di awal nanti, itu kurang lebih nanti durasinya 2 jam. Kemudian anak-anak tidak ada istirahat keluar kelas. Jadi istirahatnya nanti kalau ada jeda itu nanti istirahatnya di dalam kelas. Selama kegiatan di dalam kelas itu pasti ada bapak atau ibu guru yang mengawasi. Walaupun jam istirahat. Seperti itu. Jadi ada bapak atau ibu guru yang mengawasi dalam kelas. Dan bapak ibu guru itu tidak diizinkan meninggalkan kelas kalau belum ada penggantinya. Seperti itu. Jadi nanti mungkin sedikit terkesan anak-anak semacam apa ya, di mata-matai, dikurung seperti itu. Namun ini demi kebaikan. Dan Bapak Ibu juga diberikan kewajiban untuk memberikan himbauan ke anak-anak untuk menjaga jarak dan sebagainya. Kalau ada anak yang indikasinya berdekatan atau mungkin yang bisa membahayakan, nanti akan diperingatkan oleh Bapak atau Ibu guru. Seperti itu. Kemudian nanti setelah selesai pembelajaran, anak-anak pulang dan disarankan selama datang dan pulang itu dijemput. Nah, untuk datang dan pulangnya itu nanti juga akan diatur waktu. Saya ambil contoh 8A. Misalkan pembelajaran itu mulainya jam 7. 8A nanti harus hadir antara jam 6 sampai dengan jam 6 lebih 15 menit. Itu khusus 8A. Itu masuk di rentang jam itu. Kemudian kelas 8B nanti di jam 6 lebih 15 sampai 6 lebih 30 menit. Harus hadir di rentang jam itu. Kemudian 8C jam 6 lebih 30 sampai 6 lebih 45. Kemudian berikutnya 8D 6.45 sampai dengan jam 7. Katakanlah seperti itu. Jadi 15 menit durasinya untuk setiap kelas. Dan nantinya untuk pulang yang datang pagi, pulangnya akan lebih dulu. Jadi seandainya selesai pembelajaran itu jam 10, nah nanti yang keluar duluan 8A. Selisih 15 menit baru nanti 8B. Terus disusul 8C, 8D. Dan nantinya secara periodik akan bergantian. Gitu. Jadi misalkan minggu ini 8A yang berangkat pagi, minggu depan gantian 8B atau 8C atau 8D. Sehingga nanti anak-anak merasakan semuanya. Berangkat pagi, pulangnya duluan, atau berangkat siang, pulangnya terakhir. Seperti itu. Dan ketika nanti sudah dibagi jadwal, kami dari pihak sekolah itu juga memohon bantuan dari Bapak Ibu semua untuk bisa menjemputnya tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ada. Karena pengalaman kemarin ketika uji coba atau pelaksanaan ujian di kelas 9 ada beberapa orang tua yang jemputnya molor, sehingga nanti itu akan berpengaruh pada jadwal keluarnya. Gitu. Karena nantinya ketika anak-anak pulang itu nanti tidak diizinkan ada kerumunan di depan. Seperti itu. Jadi nanti kalau belum dijemput ya harus nunggu dulu. Nunggunya di mana? Di ruang kelas. Dan nanti tidak menutup kemungkinan juga nanti kami juga membuka kemungkinan untuk semacam ketika ibu menjemput atau bapak menjemput itu harus mendaftar dulu. Misal, saya orang tua atau walinya si A, itu nanti kami catat. Sehingga nanti ketika sudah waktunya pulang, si A ini akan dipanggilkan, baru keluar. Kalau belum dijemput, tetap stay atau tetap diam di ruang kelas tersebut. Sehingga tidak keluar kelas atau duduk ngobrol dengan teman-temannya, tidak. Dan selama menunggu jemputan itu, atau di kelas yang ada anak yang belum dijemput, Bapak Ibu guru masih harus menunggu. Gitu. Dan selama pembelajaran tatap muka itu berlangsung, nantinya juga Bapak Ibu guru juga walaupun sudah divaksin, kami juga akan menerapkan protokol kesehatan yang ketat juga. Baik itu kami selama mengajar maupun kami selama
melakukan aktivitas sosial lainnya, misalkan kegiatan kami di rumah, kegiatan kami di masyarakat, itu juga kami masih harus menerapkan itu semua, karena ini menjadi wujud tanggung jawab kami walaupun sudah divaksin, tetapi bukan berarti terus kami bebas melakukan apapun itu, karena kami masih punya tanggung jawab ke anak-anak yang sampai sejauh ini belum ada vaksin yang diperuntukkan untuk anak usia 18 tahun ke bawah. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Asun kalau saya kelewatan loh. Ya, jadi jelas nih Bapak Ibu, untuk nanti pembelajaran itu 50% itu ada di kelas, 50% itu ada di rumah. 1 minggu masuk, yang masuk ganjil misalnya, nomor ganjil. Nah, yang di rumah nomor genap. Nanti berikutnya, minggu berikutnya yang genap masuk, yang ganjil di rumah. Itu selama 2 bulan tatap muka pertama. Nah, besok itu pada waktu uji coba setelah tanggal 10 Juni itu ya sama Bapak Ibu, 50% masuk, 50% di rumah. Nah, ini nanti akan betul-betul dilihat bagaimana anak-anak siap enggak, orang tua siap tidak. Nah, nanti kita mau tatap muka, diizinkan tatap muka atau tidak, ketika kita berhasil tidaknya uji coba ini. Kalau kemarin yang kelas 9 itu sudah dinilai oleh Dinas Pendidikan Olahraga Kota Yogyakarta itu berhasil karena tidak menimbulkan kerumunan. Walaupun ada orang tua yang telat menjemput siswanya, anaknya, tapi kami bisa untuk mengantisipasi bagaimana cara supaya anak ini tidak berkerumun. Gitu. Dan tempat duduk akan diberi nama masing-masing tempat duduk itu, jadi siswa tidak boleh kemudian di tatap muka uji coba itu nanti hanya 2 jam Bapak Ibu, hanya 2 jam uji coba tatap muka itu. Jadi misalnya jam 7 ya jam 9 sudah pulang, hanya 2 jam untuk uji coba. Tapi nanti untuk ketika tatap muka itu rencana itu 4 jam pelajaran. Gitu. Tambahan lagi. Ya, monggo Pak Catur. Selain tadi yang disampaikan itu, ini yang penting juga karena menghindari anak-anak belum siap, yaitu adalah perlengkapan new normal, masker, face shield, kemudian hand sanitizer, tambah mungkin tisu. Nah, itu perlengkapan tambahan yang wajib untuk anak-anak siapkan dan bawa, serta alat tulis yang lengkap. Karena selama tatap muka, baik itu nanti ketika uji coba maupun setelah uji coba itu nanti, anak-anak tidak diperkenankan saling pinjam alat tulis. Buku, terus pulpen, kemudian yang sejenisnya itu harus miliknya sendiri. Seperti itu. Dan peralatan itu nanti anak-anak wajib bawa ke sekolah, dikenakan di sekolah, terus nanti pulang lagi. Jadi tidak diperkenankan juga untuk ditinggal di sekolah atau di mejanya, itu tidak. Tapi harus dibawa pulang juga. Dan nantinya juga untuk di tahap-tahap awal nanti untuk kegiatan sterilisasi itu nanti masih menjadi tanggungan sekolah di awal. Ya, tetapi nanti secara bertahap juga kami akan istilahnya menerapkan anak-anak untuk melakukan kegiatan sterilisasi untuk lingkungan sekitarnya. Kami ambil contoh gini, misalkan anak-anak duduk di bangkunya. Nah, nanti ketika anak-anak pulang itu wajib membersihkan dulu dengan cairan disinfektan yang nantinya akan kami pihak sekolah siapkan. Kemudian anak-anak yang membersihkan seperti itu. Kalau nanti selama uji coba itu sterilisasi akan dilakukan oleh pihak sekolah sebelum anak-anak masuk dan setelah anak-anak pulang itu nanti ruangan akan disterilkan. Tidak hanya ruangan, nanti termasuk teras,
pintu gerbang juga menjadi salah satu sasaran untuk disterilkan. Seperti itu. Seperti itu Mbak Indi. Kayaknya tak lurusin lagi inget nih. Keram apa ya, Iya. keram ya. Di gambar nanti wis pas di longkangan nih. Oke, itu tadi sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Priyono. Priyono, Ibu Priyono. Iya. Semoga Bapak Ibu menjadi lebih jelas ya gambaran ketika nanti tatap muka itu Tatap seperti muka. apa. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu? Tapi Di rumah? begini, Bu Indi, kalau misalnya nanti ada uji coba tatap muka, Bapak Ibu itu masih keberatan, putranya itu Nah. belum membolehkan, Tidak belum masalah. membolehkan untuk ikut uji coba tatap muka. Kami pun juga tidak memaksa Bapak Ibu. Jadi, wah anak saya belum bisa mengizinkan untuk uji coba tatap muka, monggo. Nah, Bapak Ibu nanti tinggal menulis surat saja bahwa mohon maaf, anak saya belum bisa mengikuti uji coba tatap muka. Anak saya masih mohon untuk pembelajaran daring. Silakan. Nanti itu mungkin penyampainya melalui form khusus, Bu. Ya, Jadi oke. daring nanti. Ya, nanti akan disampaikan kepada Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sama-sama enaknya. Karena kita pun tidak boleh memaksa untuk anak itu harus masuk tatap muka. Tidak boleh memaksa. Oke, ya. Itu Bapak Ibu wali siswa kelas 8. Jadi sekolah tidak memaksa kalau misalnya tidak boleh. Nanti akan diberikan form di mana Bapak Ibu bisa mengisi form tersebut, di mana menyetujui ya untuk anaknya tidak masuk ke pembelajaran tatap Iya. muka. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu di rumah? Mungkin dari via chat, WA, Melambaikan tangan Zoom, lagi juga atau boleh. melambaikan tangan. Sementara belum ada. Tidak ada. Sebentar Bu Atun mau break dulu, mau break. Bu Atun mau senam dulu nih. Atau mau maaf ya, Wah, ini senam. sudah tua Bapak Ibu ya. Saya nggak bilang loh Bu Atun. Nanti yang dimarahin yang konsep acara. Oh iya. Nanti ada evaluasi sendiri di belakang. Oke, tanya jawab sudah nggak ada lagi ya Mas Sudah nggak ada Hendra? sepertinya, Belum Mbak. ada lagi. Untuk selanjutnya apakah ada tambahan lain nih? Tambahan lagi dari narasumber? Mungkin dari Mem Anas, Bu Atun, Pak Catur atau mungkin Pak ada Franky. dari Pak Franky. Kita menambahkan lagi. Kalau saya mungkin berkaitan dengan kendala Bu Indi, Mas Windra. Jadi Oke. Bapak Ibu, kami meyakini pembelajaran baik itu daring maupun tatap muka pasti akan ada kendala. Nah, kami dari pihak sekolah itu membuka pintu selebar-lebarnya ketika Bapak Ibu menemui kendala ataupun ada hal-hal yang mungkin butuh jawaban yang secara spesifik, kami membuka kesempatan untuk Bapak Ibu untuk bertanya kepada kami, bisa melalui wali kelas, bisa melalui guru mapel kalau itu berkaitan dengan guru mapel, ataupun kalau berkaitan dengan kegiatan kesiswaan, dengan teknis BDR itu bisa kepada saya, itu bisa langsung berkomunikasi dengan kami. Maksudnya apa? Ketika Bapak Ibu memiliki kendala maupun anak-anak memiliki kendala, dikomunikasikan ke kami menjadi mengerti kondisi anak-anak beserta orang tua di rumah itu seperti apa, sehingga kami bisa mempersiapkan kegiatan-kegiatan itu ataupun mungkin tugas ataupun mungkin hal yang lainnya itu dengan penyesuaian sesuai dengan kondisi yang Bapak Ibu ataupun putra-putrinya miliki di rumah atau alami di rumah. Dan kalau sejauh ini kebetulan ada beberapa juga yang sudah komunikasi aktif untuk bertanya tentang kendala ini, solusinya seperti apa, itu seperti apa, dan itu sangat membantu baik kami maupun orang tua atau wali yang bertanya seperti itu, karena menjadi lebih enak lah seperti itu. Kalau di awal-awal BDR kemarin yang banyak ditanyakan adalah teknisnya, tentang caranya ini gimana, caranya itu gimana, kok HP-nya nggak bisa buat isi presensi, kok HP-nya nggak bisa buat buka DC segala macam. Nah itu silahkan dikomunikasikan ke kami. Kebetulan kalau di kami itu mencatat setiap pertanyaan yang masuk. Ya kami mencatat sehingga nanti kami
bisa evaluasi bersama dengan kurikulum dan tim pengembang. Semester 1 kemarin ada hampir 200 kendala yang kami catat. Puji Tuhan di semester 2 ini turun drastis. Catatan kami sampai dengan kemarin itu baru 25 sampai 30-an kendala yang disampaikan ke anak-anak ataupun orang tua yang masuk kami. Kebetulan kalau kendala teknis itu larinya ke saya, itu kami catat. Terus kalau yang berkaitan dengan materi segala macam itu ke wali kelas dan kurikulum ada Bu Riana dan Mem Anas ini yang melakukan pencatatan seperti itu. Jadi yang tadi disampaikan di renungan juga komunikasi, sampaikan juga ke kami pertanyaan kendala-kendalanya apa biar lebih maksimal. Itu tambahan dari saya. Oke. Terima kasih Pak Catur untuk tambahannya. Dari Bu Atur mungkin ada tambahan lagi Bu? Ya, kalau dari saya hanya mengingatkan ke Bapak Ibu bahwa sekali lagi tadi yang dijelaskan kurikulum, syarat kenaikan ini adalah anak-anak itu menyelesaikan seluruh tugas PDR. Kemudian absen, mengikuti ulangan, nilai ulangan. Kalau misalnya putra-putri Bapak Ibu ada remedi yang mengikuti remedi, nah kemudian mengikuti TAT itu. Jadi semuanya harus terjalankan. Untuk semester 2 ini, nanti kriterianya tidak selunak di semester 1, Bapak Ibu. Di semester 2 ini cukup ketat. Untuk itu silahkan Bapak Ibu, sekali lagi ini masih ada waktu untuk mendampingi putra-putri Bapak Ibu, supaya kedepannya tidak ada penyesalan. Karena saya masih melihat ada beberapa anak yang ini kosong, tidak mengirimkan tugas, tidak menyelesaikan, masih punya hutang banyak, istilahnya begitu. Dan ini cukup berat sebetulnya. Tapi ya mau bagaimana lagi, ini harus diselesaikan. Nah, yang bisa mendorong anak adalah Bapak Ibu. Kami hanya membantu saja. Demikian. Ya, terima kasih Bu Terima kasih Bu Atur. Ya. Dari Mem Anas mungkin ada tambahan nggak Mem? Cukup. Pak Idris tinggi. Nanti kalau maknyut nggak inget. Kalau lanjut nanti Ini sepertinya juga sudah. Apakah ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu? Monggo, Mumpung masih Iya. stay on. mumpung badan masih kuat duduknya. Ya belum boyaan ini. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya. Oke, Sementara nggak ada. sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Nggak terasa ya Mas Hendra ya? Ya, bisa dilanjutkan di grup orang tua Oke, Mbak Indi ya. iya. Menggunakan fasilitas yang ada. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, Presensi di kolom chat. Bapak Ibu bisa mengisi presensi yang Yes. sudah di-share di kolom chat Zoom. Gitu. Ternyata Ya, cuma di sini. anak-anak aja yang presensi. Bapak Orang Ibu tua orang tua juga juga. presensi. Ada di kolom chat ya? Nah, itu sudah dikirim. Oke, sudah dikirim. Bapak Ibu bisa mengeklik link tersebut dan mengisi Jangan form. lupa presensi. Nanti kalau nggak presensi di blok merah. Iya. Direkap, Di dikirimkan ke Direkap, nggak putranya. kalah sama anak-anaknya. Oke, Mas Hendra. Ya, semoga dengan adanya Sarasehan Sarasehan. virtual ini bisa Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran nantinya ketika bagaimana tatap muka, bagaimana tadi juga ditanyakan tentang pendampingan belajar, dan berbagai macam hal yang membingungkan mungkin ya, yang awalnya bingung, semoga dengan adanya acara ini bisa menjadi lebih tercerahkan lah bahasanya. Buka gitu ya. Terbuka. Oke, kalau gitu Mbak Indi. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung di Sarasehan kali ini dengan tema Membangun komunikasi efektif dalam pendampingan pendampingan belajar belajar peserta didik. Sebelum kita mengakhiri Sarasehan kita pada malam hari ini, saya minta untuk Bu Atun untuk doa penutup ya Bu.
Oke. Ya, mari Bapak Ibu, saya akan menutup doa secara Kristiani, dan bagi Bapak Ibu yang di luar keyakinan kami mohon dukungan dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan telah memberkati dalam pembicaraan kami dengan orang tua siswa kelas 8 SMP Bogor 3 ini. Setiap pembicaraan yang kami laksanakan, ya Tuhan memberkati dan menolong. Kiranya Tuhan memberkati komunikasi kami antara orang tua dan pihak sekolah, baik kami sebagai kepala sekolah, kurikulum, kesiswaan, tim pengembang, maupun Bapak Ibu guru dan karyawan. Kiranya Tuhan semakin memulihkan komunikasi kami secara baik, sehingga setiap komunikasi yang kami bangun adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Berikan hikmat kepada setiap kami selaku orang tua. Berikan kebijakan kepada kami selaku orang tua dalam mendidik anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Selesai acara ini kami akan kembali ke tempat tujuan kami. Bapak Ibu ada di rumah masing-masing, berkumpul kembali dengan keluarganya. Kiranya Tuhan memberkati dan memberkati. Kami akan kembali ke tempat tujuan kami, ke rumah kami masing-masing. Kiranya Bapak pimpin dan bimbing sampai tempat tujuan dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan menyerahkan masa depan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Dan menyerahkan belajarnya anak-anak kami ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon perlindungan-Mu untuk kami senantiasa tetap kuat dan sehat, mampu menghadapi pandemi COVID-19 ini. Karena kuasa-Mu, penyertaan-Mu, pengurapan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Aton atas doanya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu Wali siswa kelas 8 SMP Bogor 3 yang sudah menyempatkan hadir dalam Sara Sehat virtual ini ya. Kami mengucapkan terima kasih untuk para narasumber, Mem Ana, Pak Aton, Pak Tato, dan juga Pak Franky yang ada di sana. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sehat selalu dan bahagia selalu. Kami juga memohon maaf jika ada kesalahan yang kami. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa di Sara Sehat virtual selanjutnya.